kebutuhan timnya ya. Kalau aku jujur mungkin ngelihat kalau Arlott, kalau emang dari RRQ mau main Arlott ya cukup fleksibel. Dia bisa untuk berada di XP dan juga di area roam. Dan Tapi Fredrin ternyata yang oke, fleksibel juga bisa dibilang fleksibel. Karena XP bisa ditaruh Fredrin di situ dan juga ada jungler juga bisa dipegang di tangan Versik. Tapi entah kenapa ya kalau Fredrin ada di XP itu gue ngelihatnya jauh lebih kerupuk aja sih jadi ya daripada dia menjadi jungler. Kenapa ya? Itemnya kan beda pasti ya. Ya. Jadi dan untuk rotasi juga lumayan lama loh karena kan Fredrin nggak terlalu cepat untuk clearing minion. Iya. Dia juga Arlott pejalan kaki pak. Iya betul. Rata-rata semua hero juga pejalan kaki pak. Yang pakai Leo kan si Iritel, pakai macan. Iya. Lu pernah denger jokes orang tua gak? Apa pak? Ini dikeluarkan oleh Calvin Wawa. Cewek Calvin Wawa. Satu sosok tersebut itu Iritel kalau pakai sprint, Leonya jalan sendiri loh lu. Coba, gue kaget loh waktu itu. Pas lagi nge-cash MPL pak. Siapa yang ngomong? Dia, Oh, beliau gitu. tersebut. Beliau yang sedang garuk-garuk mata itu. Iya. Jangan pura-pura nggak denger om. Ya udah kita fokus lagi. Tapi Arlott dan juga Novaria diamankan sementara Faramis kali ini bersama dengan Cloud. Nah ini dia nih. Ini nih Ngapsin. Tapi langsung direspon dengan adanya Melisa ya di tangan Homeboys. Ya aku ngeri adalah Novarianya ini sih. Dari Astral Recall-nya itu bisa buka map juga. Astral Echo-nya juga. Tapi untuk Astral Recall yang bahaya sih sebenarnya. Semakin jaraknya jauh, semakin damage-nya sakit kena bola Astral Recall. Harusnya di ban. Wah. Karena mungkin dari Homeboys berpikir bahwa Faramisnya akan berada di arah roamer. Oke. Sekarang waktunya untuk mereka melakukan banning lagi. Lancelot. Belum ada hero untuk Chibi soalnya ya. Jadi langsung di ban begitu saja. Dan menggiring opini bahwa Versik akan menggunakan Fredrin. Jadi masalah pilihannya untuk melawan match-up-nya dari Freddy itu sendiri Akai, Martis. Ini Lancelot udah dibuang. Apakah dia mau memaksakan ke arah Link untuk menggunakan Assassin? Bisa, tapi resiko pak. Ujung-ujungnya kalau mereka tertekan, purple buff yang ada di Land of Dawn itu cuma satu. Iya. Enak banget dengan metode ada Fredrin kayak begini, purple buff sisain satu aja. Iya. Push aja terus ke tempat mereka. Apalagi kalau misalnya emang Linknya mau main agresif, masih ada Cult Altar dari Faramis yang masih menjaga supaya dari Linknya in out yang gak enak. Tapi Akai, benar kata Pak Pulung, langsung di ban. Dan Martis yang terbuka tidak disia-siakan oleh Homeboys, menjadi catch up yang memang Iya. menjadi rival abadi antara Fredrin dan juga Martis. Udah ini banget mereka ini. Squibbat apa dua udah. Oh, Skoy living. Oh kacau. Skoy abis. Dua hero yang akan diamankan oleh RRQ. Masih butuh roamer kah? Karena Faramis masih cukup fleksibel. Tapi kalau roamer, Kufra enak banget gak sih di sini? Untuk menghentikan laju Mortal Coil dari Martis, seenggaknya dari Martisnya nggak bisa sembarangan untuk masuk ke arah objektif netral. Franco. Oh, Mino. No, Minotaur. Oke. Lapu-lapu. Berarti area belakang akan jadi sasaran nih menuju ke arah Novarianya. Benar. Bravely Fighter juga masuk ke go away lagi pak ya? Masuk. Nembus. Masuk. Pedangnya ya. Iya. Orangnya di luar. Orangnya di luar. Iya. Ini ibaratnya kayak kita kos-kosan, kamar mandi dalam, tidur di luar. Gitu. Aku capek banget. Oh Digi. Wow, Digi. Aduh, Minoan rage-nya bisa di counter dengan time journey. Yang kesian yang bisa jadi bakal mengerikan adalah Ngapsin nih. Karena Ngapsin bisa jadi push habis-habisan. Masa ini Melisa, Digi, ini summoner pak. Iya dua-duanya ya. Dua-duanya berarti Ngapsin juga summoner. Ya, Ada betul. Dexter. Ya. Berarti 4 melawan 2 dong jatuhnya. Wah dari kuantitas. Melisa ya. bawa Madals. Ya. Untuk si Diginya dengan alarm bom Ya. ya. Kalau kuantitas ya bisa dibilang ya. Iya, capek pak di zoning sama alarm bom. Tiap bentar ada bom di depan kita, belum juga maju, ntar udah kayak udah berkurang duluan dari HP-nya. Ya memang mau main di early bisa nge-press ke arah cloud-nya dari Yep. Bang Sin supaya Bang Sinnya nggak bisa farming dengan baik. Betul. Tinggal bagaimana rotasi dari Cipuy nanti dengan Minonya. Cuman ya lain lagi kalau Minoan race dia udah level 4 dikeluarin, terus Digi juga udah punya time journey.
serba salah juga sih Serba sebenarnya. salah juga, ini bagaimana nge-trigger dari time journey keluar terlebih dahulu deh biar nanti jauh lebih optimal lagi dari Minoan Fury yang dimiliki oleh Minotaur. Dan sekarang waktunya kita menuju ke Land of Dawn, Ararki versus Homeboys. Alright, yang pasti dengan Indo Pride kita junjung tinggi nama Indonesia yang diwakilkan oleh RRQ yang berhadapan dengan Homeboys. Versik masih beradu dengan purple buff-nya, masih coba untuk mengamankan objektif dan itu dong. Mulai ada kerusuhan yang seperti udah kita bahas. 3 player bahkan dari Homeboys yang mencoba menzoning Sin dan juga Cipuy. Coba lihat Kacau tuh sih. tadi, hampir aja kan kena. Masih pagi, udah ada Astral Eco yang untung aja nggak kena. 2 Astral Eco nggak kena untuk sekarang. Tapi Sin masih terjebak dengan adanya Muddles yang begitu merepotkan. Muddles, Alarm Bomb, Reverse Time. Ini capek sih Pak dihadapin ya. Tapi yang gak capek adalah kita ingetin bahwa di Stora nanti masih ada tiket yang bisa kalian beli. Only Legend tiket di Tribun. Gaski sekarang hanya Rp20.000 saja. Itu dia, Clay masih berputar-putar di area dari River. Woi, Buset. Astral Eco-nya kembali digocek. Nih bete banget sih emang dari Warlord ya. Dia bakal berada di jauh-jauh di sana. Kok 3 kali nggak kena ya katanya gitu. Eits, gak kenal lagi. 4 kali bro, 4 kali bro. Warlordnya langsung ditarik begitu saja. Udah ada Asura Aura langsung dikeluarkan. Tapi Versik ada reverse time tertarik ke bagian belakang. Versik masih bisa bertahan di area tersebut. Ada sedikit lagi tersisa. Dicucuk langsung ada Decimate menghilanglah sudah Versik. First blood. Shadow Stampede dari Clay juga nggak bisa membawa Chibi ke arah outer turret sehingga Chibi-nya masih survive. Saat yang bersamaan, hitungan detik saja, Turtle yang pertama bakal segera muncul di Land of Dawn. Cuma sempat tiba-tiba hadir terhadap Banana. Vengeance-nya sempat dilakukan, tapi sama-sama baru level 4 sehingga kedua SP laner ini masih menahan ultimate-nya. Yap, Banana melihat dari kejauhan Turtle masih dianiaya di area tersebut. Masih disikat aja dengan Asura Aura. Versik mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi Sepan mencoba untuk langsung memberikan sebuah aksi penghalang. Ada reverse time lagi. Versik 2 bar SP saja yang dia miliki terlalu beresiko apabila dia ingin maju ke bagian depan. Cuman kalau kita lihat dari minimap ya, Bang Sin ternyata cukup kewalahan 1v1 situation dengan Anip. Dan membuat dari Bang Sin akhirnya memilih untuk pulang. Ini bakal bahaya banget karena Sulit, Son Pak. juga belum hadir nih. Son tadi ngebantuin ke arah Turtle. Dan ketika nanti Son dengan Impurates lagi dia bikin dengan emblemnya, automatically ada damage yang besar dari Son. Sonnya Impurage, Warlordnya Impurage, 2 magical Impurate mah capek ya. Damage semua Pak. Wah, damage semua Pak. Itu tapi Chibi udah level 6 sekarang, sementara Versik yang tertinggal di level 5. Ini menjadi hal yang cukup tidak baik untuk sekarang. Digi dan juga Martis berada di tersebut. Cipuy dijepit, Asura Aura dikeluarkan. Reverse time kali ini. Sementara untuk Bang Sin yang mundur ke bagian belakang, belum ada stuck di dalam tubuhnya. Bang Sin masih berputar-putar saja. Dan tadi sepertinya masih ada satu wave minion yang kayaknya ini mereka saling free-freezan aja. Makanya landingnya kayak lama banget di bagian atas. Tapi pertempuran di bagian tengah masih bisa bertahan. Clay-nya untuk kali ini masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi sepatnya mulai maju ke bagian belakang. Satu final slash yang dia miliki. Tapi Clay-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Cipuy ingin maju memberikan bantuan. Tapi belum bisa sepenuhnya. Walaupun udah ada satu altar ini buka, tapi Sin sepertinya bakal dijebak begitu saja. Ada Chibi dengan satu Mortal Coil masih menyelamatkan diri Bang Sin ya. Cuma di sisi lain Cipuy hadir untuk membackup. Sorn masih menahan dari time journey karena Cipuy juga masih menahan dari Minion Fury-nya. Sisi lain, 4 player dari Homeboys mencoba untuk membombardir area top lane. Dan untuk gold seal turret-nya udah dirontokin oleh Anip dan kawan-kawan. Yap, itu dia. Dimana untuk kali ini sepertinya area outer turret akan segera runtuh Pak. Nah ini memang bantuan dari DG emang sangat menyebalkan. Susah Pak dengan 2 summoner kayak begini ya. Belum lagi Warlord kan tipe spammer juga. Iya. Son dengan Digi spammer. Iya. Belum ini si Warlord spammer juga. Wah. Pegel Pak. Pegel. Tapi Shadow Stampede tadi Clay coba untuk maju ke arah depan sana. Time journey di pop up. Tapi Clay-nya berhasil tuh bahkan. Banana mengejar ke arah Adip. Wallace SP dan akhir bersama dengan Flicker Brave Fighter. Berhasil mendapatkan 2 player Homeboys yang tumbang tapi Versik. Out of nowhere Chibi mendapatkan decimation-nya. Plus mendapatkan Turtle. Yap. Lagi dan lagi Versik pun tidak bisa bertahan di area tersebut setelah melakukan cukup lama tadi fight yang terjadi 2-4 poin kill. Tapi di area purple buff-nya udah ada sebuah invasi yang dilakukan oleh Chibi. Banana hanya bisa melihat akankah dia mau lompat ke bagian depan dengan Brave Fighter yang miliki, tapi tidak. Karena purple buff-nya berhasil langsung diamankan oleh Chibi. Wah.
dibombardir habis-habisan Dibombardir, Pak. RRQ. Ya memang menjadi Homeboy sendiri sangat mengetahui kekuatan dari Digi dengan Novaria juga. Memang surprise pick ketika adanya Sorn di sana ya. Yang membuat dari Minotaur Cipuy jadi seakan-akan agak sedikit struggle. Dari segi item kita bisa melihat bahwa Molten Essence sudah berhasil dikantongi oleh Chibi. Dan dengan ada satu Blazing Duet dari Bang Sin hanya untuk clearing minion karena dari segi item juga Bang Sin masih cukup jauh. Yep. Still like that memang sangat-sangat dibutuhkan karena damage dari Melissa yang begitu menyakitkan, plus dia mencoba untuk membuat BHS seperti atau mungkin Wind of Nature di awal-awal. Yep. Di atas kertas, apapun nantinya strategi yang dimiliki oleh RRQ ini bisa didinai langsung dengan adanya Digi kan. Ya. Tapi apapun bisa terjadi. Betul. Kita lihat saja nanti seperti apa eksekusi yang akan dilakukan oleh RRQ. Kita berharap nantinya akan ada sebuah pergerakan yang begitu baik hingga membuat sebuah gebrakan agar bisa terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh pemain Homeboys. Wah, kalah 2 level tapi Versik dan juga Chibi. Beda 10 dan juga 8 levelnya. Mungkin skenario yang terbaik adalah dengan Banana yang bisa join the fight dengan Brave Fighter memancing time journey. Tapi apakah itu akan berhasil? Karena aku rasa Sword akan tetap fokus ke arah Cipuy-nya dengan satu Minion Fury. Tapi Decimation-nya miss dari Cibi karena Cipuy masih melakukan satu flicker kanan depan. Cibi dalam ancaman, Minion Fury dilakukan. Dan lihat bagaimana Cibi masih bisa mundur dengan Immortal Coil. Tapi Banana yang mencoba mengusir lini belakang Homeboys belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Ada 2.600 jarak network di sini yang terlihat ya. Dan ini sepertinya didominasi oleh Chibi itu sendiri loh. Chibi level 10 sendirian. 3 point kill. Networknya harusnya bisa digerus banget di dalam tubuhnya. Harus ya kalau misalnya didapat point killnya ya. Langsung di shutdown. Tabungan langsung bisa dipecahkan. Turtle yang ketiga. Apakah akan jadi perfect turtle bagi Homeboys? Karena 5 player mereka udah di sana dan meninggalkan Bang Sin di arah top lane sana. Harusnya bisa mendapatkan satu alter turret. Pertukaran adalah turtle. Yap, Bang Sin berhasil mendapatkan satu alter turret menjadi satu penukaran yang cukup baik pula. Satu hal yang cukup baik pula untuk bisa menumbangkan dari sisi objektif. Berhasil mendapatkan satu alter turret. Alter turret. Nih tinggal ada pertukaran yang dilakukan oleh Bang Sin. Mungkin akan menuju ke bottom lane untuk head to head kembali bersama Anip. Tapi sepertinya enggak. Bang Sin masih tetap stay di area top lane. Nah kan dari gold earn leaderboard Anip memegang dengan 5.600 gold, Chibi 5.400, baru Bang Sin 4.700. Dan untuk sekarang Inner turret bakal coba jadi target operasi dari Homeboys. Yap. Coba lihat pergerakan dari Banana, lompat ke bagian depan, reverse langsung dikeluarkan, tapi ini adalah Brave Fighter, harusnya dia bisa menahan itu semua. Hanya mencoba untuk mengusir mundur, terlihat Astraliko-nya keluar kembali. Versik mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sisi leveling yang dia miliki. Versik level 10, Chibi level 11, sedikit lagi jaraknya, mulai maju ke bagian depan. Ada satu lagi hal yang sangat-sangat mengerikan dikeluarkan oleh pemain dari Homeboys karena Clay-nya sedikit lagi happy, Clay-nya masih berhasil bertahan dan juga kabur dari area tersebut. Yap, tapi lihat tuh bagaimana Banana terus memberikan badannya. Brave Fighter di pop up untuk mundur begitu saja. Sepat, gak mau terlalu nafsu karena dari Banana udah masuk ke teritori amannya. 2 player dari RRQ, Bang Sin dan juga Versik mencoba untuk men-shutdown Chibi yang sampai detik ini belum bisa ditumbangkan. Satu tertarik mid lane rontok total. Yap, tapi setidaknya di sini Ngapcin masih free lah ya. Ngapcin masih bisa mendapatkan farmingan, sekarang udah level 10 perlahan tapi pasti nanti yang Ngapcin udah dengan 1 atau 2 atau bahkan 3 item yang bisa dibilang wajib gitu ya. Ya, Golden Staff. Ya nanti itu bisa membantu di dalam area pertempuran. Kesabaran sih mungkin dari RRQ yang harus mereka lakukan. Plus ya kita tahu potensi late game Cloud tambah dengan Faramis. Ini akan menjadi tumpuan utama, tinggal ya Sorn-nya aja sih yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi Sorn tadi kalau aku lihat udah jadi fleeting time. Berarti cooldown dari time journey bakal lebih cepat lagi. Dan kali ini Sepat akan jadi target operasi dari Clay dan juga Cipuy. Enggak jadi. Dan Versik coba untuk mengcutting jalannya Sepat untuk join the fight. Yap, itu dia Lordnya berhasil sudah mengangkat, tapi ternyata untuk kali ini ada satu lagi Sorn yang berhasil selama daerah tersebut, tapi Sorn masih berputar-putar saja. Ada Minion Fury langsung dikeluarkan, tapi ternyata mereka kali ini berhasil mendapatkan langsung ke arah Versik dan juga Cipuy. Bahkan Clay-nya menjadi korban pula. Sinja menjadi orang keempat yang menghilang. Clay sudah hidup kembali. Sayang banget padahal tadi kalau kita lihat dari Banana, Brave Fighter yang udah berhasil memancing Sorn untuk melakukan time journey. Dan Cipuy juga bagus banget ketika dia langsung mengeluarkan Minion Fury-nya. Tapi sayang, damage yang dihasilkan oleh RRQ
belum mumpuni. Karena memang perbedaan level, perbedaan gold bener-bener menjadi faktor penting sehingga Homeboys bisa membalikan keadaan. Yap, itu dia. Clay mencoba untuk menarik karena satu orang kah? Nggak ada satu orang pun yang berhasil didapatkan. Lordnya ada di bagian bawah, Asura Aura dikeluarkan, Madusnya udah connect karena beberapa player. Banana hampir saja menjadi korban, tapi satu Bestar yang ada di bagian bawah pun udah mulai dirontokkan dan juga satu orang Clay. What are you doing? Ada lagi Blazing langsung keluar begitu sayang, tapi animnya berhasil langsung dihilangkan. Ini menjadi sebuah kesempatan mereka untuk bisa membalaskan keadaan. Udah langsung lompat ke bagian depan. Ada satu orang yang mencari korban untuk kali sepat. Tidak akan bisa kabur dari area tersebut. RRQ mulai mengaum. Defensive mechanism dari RRQ mulai terlihat. Dua player menjadi korban. Dan lihat bagaimana Bang Sin. Blazing Duet yang all point mendapatkan 2 player. Dan 1 point kill tambahan untuknya. Membuat dari RRQ masih bisa bernafas lega. Walaupun tinggal tersisa 3 base startnya aja. Tapi dengan adanya Blazing Duet, itu menjadi salah satu high ground defense yang dimiliki oleh RRQ Plus. Dengan Banana yang selalu menzoning out anak-anak Homeboys supaya nggak bisa masuk. Apalagi dengan udah ada Bloodlust. Dengan dia udah pegang dominan Ice. Berarti dari Melisanya agak sedikit berkurang dari segi attack speed di tangan Banana. Tambah dengan adanya satu Bloodlust, setiap skill yang dikeluarkan akan menambahkan HP. Yap. Jadi Tapi kalau Bang Sin kayaknya tinggal satu lagi nih dia butuh. WON sih. Iya. Ini sebenarnya dia masuk dengan ini aja udah nikmat nih. Hanya saja defense untuk tubuhnya yang ngilu kan. Iya. Oke. 1 menit menuju Buset datangnya dah. Lord. Buset itu Astral Echo dari Warlord. Itu nabrak Walaupun Cikui memang ke Iya. 1 bar setengah. Gimana coba? Sakit, memang sakit. Aku kepikiran gini, Tuh. Pak. Buset deh. Cipuy tapi emang selalu akan menjadi garda terdepan sih. Oke, tapi ternyata tadi Bestarnya belum tumbuh. Wey, final slash-nya mengerikan sekali Banana. Banana berhasil ditumbangkan, sayang sekali. Hanya menyisakan 3 orang saja untuk kali ini. Tapi Cipinya mulai maju ke bagian mana. Ada lagi pergerakan di mana. Untuk Miram Fury langsung dikeluarkan. Son juga udah mengeluarkan langsung ke arah Time Journey. Mereka masih berusaha dan juga berjuang. Sini akan ada yang maju ke bagian depan. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Arab Fire yang dimiliki sedikit lagi. Sempat. Sempatnya tidak bisa kepada mana. Ya, Sepat udah nggak bisa berjuang lagi. Tapi memang tadi kalau misalnya kita perhatikan Bang Sin belum memiliki stack 5 sehingga dia nggak berani untuk maju ke depan untuk melakukan Blazing Duet karena nanti impactnya malah bermasalah untuk dirinya, malah bisa ditumbangkan oleh Homeboys. Jadi dia bertahan. Untuknya ada Clay juga di sana yang siap sedia untuk mengcover Bang Sin sehingga masih aman sentosa kembali teman-teman dari RRQ. 12 taret walaupun menjadi ganjarannya, tapi mudah-mudahan dengan Lord yang sudah muncul sekarang, RRQ bisa mendapatkan hal tersebut. Yap, ini dia waktunya untuk RRQ bisa membalaskan keadaan. Mulai lompat ke bagian depan. Banana mencoba untuk nge-zoning beberapa player, tapi Anipnya masih berhasil untuk mengantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Banana. Banana berhasil keluar pula dari dalam satu Madus yang begitu menyakitkan dan Lordnya kereset. Ah, ini memang dari Anip ya, begitu free hit di arah paling belakang sana. Models, dan kalau misalnya mau masuk juga masih ada go away yang mengganggu sekali. Jadi memang target operasi harus berpindah. Buset itu. Itu Cipuy Astral loh. Echo. Cipuynya. Oh, Cipuy udah bikin Athena sih harusnya. Cuma tetap aja masih berasa damage dari Warlock kan. Karena kita tahu semakin jauh jaraknya semakin sakit damage-nya. 4-10 dari Warlock. Ngeri Banana. Zoning seperti apa nanti akan dilakukan? Bang Sin? Ngapsin mencoba untuk bisa ngebaying time, tapi sepertinya posisinya ketahuan nih. Posisinya ketahuan. Ngapsin mau menghilangkan satu Wemina di bagian atas, tapi Ngapsin pulang kayaknya. Ya. Ngapsin pulang, gak bisa lagi. Ngapsin harus pulang tepat waktu. Versiknya berhasil langsung dihilangkan. Ada time journey untuk kali ini. Sin akankah dia masuk dan juga mengeluarkan lagi karena Blazing Duet yang dia miliki, karena Lordnya masih berhasil ditahan. Tapi di bagian belakang coba lihat Banana berjuang seorang itu bisa mendapatkan langsung ke arah Anip. Anipnya mendapatkan begitu banyak perlindungan. Claynya pun udah masuk ke bagian dalam. Claynya berhasil langsung dihilangkan. Walaupun untuk kali ini Claynya berhasil untuk langsung hidup kembali karena responnya begitu cepat. Yes, masih ada pasif yang dimiliki, tapi impact dari Clay dan juga Banana membuat dari Homeboys ketahan untuk bisa endgame. Di arah belakang ada Blazing Duet dari Bang Sin. Hampir menumbangkan 2 player dari Homeboys, tapi Bravely Fighter hadir kembali. Memaksa time zone dia keluar, tapi Clay didecimation oleh CP. Double kill berhasil dikantongi dan akhirnya membuat dari Homeboys membombardir area terakhir dari RRQ. Triple kill di tangan dari sosok CP dan membuat wipe out. Homeboys mengamankan game yang pertama. Oke, Homeboys mendapatkan game pertama.
Best of 3 series. Tapi congratulations di mana mereka juga bermain begitu apik ya untuk Homeboys ya. Yap. Mereka berhasil untuk menguasai, dan ini yang udah kita bicarakan tadi dari awal yo. Bahaya banget kalau di satu landing itu summoner semua. Iya. Lihat kan impactnya tadi gimana. Yang Digi lah, yang Madels lah. Yap. Belum yang Novaria nge-spam dari jauh lah. Yap. Dia nggak perlu mengantarkan tubuhnya. Novaria coba lihat. Dengan satu Astralico-nya. Wes. Ya, membuat dari Cipuy juga kewalahan. Yap. Damage-nya udah kena terus-terusan. Kalau nggak kena pun minimal ada move dari hero yang dia tuju. Entah itu untuk mundur, entah itu untuk maju. Iya. Itu udah ganggu strat juga. Itu udah ganggu banget tuh Iya. waktu di situ tuh. Betul. Terkurung banget main RRQ di game yang pertama ini. Dan aku juga melihat bahwa potensi dari Digi di sini sangat-sangat mengerikan. Selain dari early game ya, ngebantu Karamelisa untuk nge-pressure Bang Sin. Ada time journey yang selalu dia tahan. Dan dia di arah-arah late game udah nggak pelit. Siapapun yang maju ke depan dia akan siapin time journey-nya. Entah itu untuk Cipuy atau untuk Banana. Apalagi Banana yang sering maju ke depan. Sebenarnya kombonya enak banget tadi. Yep. Brave Fighter sama Cold Altar, jadi ada buying time yang dilakukan oleh kedua player ini. Sayangnya di bagian belakangnya mereka kewalahan ngadepin Lord. Di situ Sulit menjadi banget. titiknya. Sulit banget sih. Nanti kita juga akan mendengar bagaimana penjelasan dari Omo Awa nih ya. Bagaimana dari Omo Awa melihatnya. Karena dari game yang pertama ini bener-bener hierarki dari tiap sisi manapun sulit pak. Banana oke, dia bisa Brave Fighter, dia bisa lompat, damage-nya bisa masuk. Tapi sebesar apa damage-nya? Iya. Dengan begitu banyaknya backupan yang dihasilkan, belum lagi kalau damage dari Melisanya connect, itu akan ada lifesteal pula. Yep. Dia tambah Inspire, akan makin kencang pula lagi lifesteal-nya. Dan Iya. mungkin sekarang waktunya kita untuk mengajak Om Wawa nih ya. Kita ajak join ngobrol Iya. sama kita. Om, Halo Ayah. kita summon nih Om Wawa. Der. Nah ini dia. Ayah. Apa Gio? Dengan adanya Digi, apakah menjadi sumber masalah besar bagi RRQ? Iya ini Ya. terlihat kaget semua tadi Om dengan adanya Digi di last pick. Dor. Buyar. Tapi setuju sih, memang Digi yang jadi case ya tadi ya. Diginya bisa cover belakang, time Jordinya, reverse time-nya ini ngehalang untuk Hero dash buat lari lagi. Terus juga damage-nya dia besar dengan alarm bomb dia. Jadi memang ya Digi adalah salah satu sumber permasalahan, tapi masalah utamanya adalah early game yang benar-benar dipegang oleh Homeboy sendiri. Dan kita bakal ngelihat bersama-sama dulu ya untuk item in game kita, di mana hanya 5 poin diberikan untuk RRQ. Dan lihat bagaimana Homeboys yang mereka pegang kendali dari early game tadi. Kekuatan yang diberikan untuk Martis sendiri, ini Chibi benar-benar jalan. Dari early game dia nyumbangin bagaimana positioning dia dengan bisa menghasilkan poin untuk Homeboys. Jadi dia masuk dengan decimate-nya dan dia bisa dapat mengabsen pemain RRQ satu demi satu tanpa terpick off satu kali pun bersama dengan Warlord juga. Dengan memainkan Impure Rage, ini adalah mid laner dan juga mid laner Novaria, yang dimana kita tahu mid lanernya ya jelasnya dia bakal punya fungsi untuk ngasih damage yang besar ya. Dan jarang pulang dengan dibantu adanya Impure Rage tadi dengan item-item yang cukup jahat juga. Tapi kita lihat dari post game-nya Breadmaker Annihilator, ini kita punya Anip sebagai gold laner. Jadi memang dengan dua summoner tadi sudah sempat dibahas di meja caster bahwa dengan adanya Muddles, dengan adanya Alarm Bomb juga, ini bakal nyicil pelan-pelan dan membuat Sin juga bisa leluasa untuk maju ke depan. Mau maju ke depan pakai Battle Mirror Image bisa kena reverse time. Salah langkah sedikit kena efek slow dari Muddles. Dan di belakang sana jelasnya ya ada Sepa. Terus ini banyak ya efek sisi yang bisa diberikan dari Homeboys. Bahkan untuk Chibi sendiri, Mortal Coil-nya dia ini udah bisa kasih efek geser-geser. Dan itu bakal ngedinai banyak pergerakan dari RRQ. Dan jangan lupakan adalah dia bakal immune juga. Sehingga efek Minion Rage yang bisa diberikan dari Cipuy bakal